Selamat pagi. Pagi. Semangat, semangat, semangat. Senin 2 juara. Semangat ya. Ya. Tapi kayaknya belum mencerminkan perkataan semangat itulah. Kita ulang ya. Selamat pagi. Pagi. Semangat, semangat, semangat. Senin 2 juara. Nah ya, itu sudah menunjukkan kalau memang benar-benar semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bapak. Baik ya. Bapak, kalau sudah di sini pasti harus katakan Baik. baik. Dan meskipun ya sedikit-sedikit agak-agak kurang padan lah ya. Cuma kalau seandainya ingat siapa ya, ingat Carmela tuh kayaknya susah untuk tidak datang ke sekolah. Ini oh, yang lain ya semuanya. Kalau udah ingat semuanya 8A gitu kan. Jadi yang awalnya padan itu tidak enak, ya harus tetap datang gitu kan biar kita bisa ketemu kan. Ya kan? Sudah sarapan? Sudah. Yang belum sarapan siapa? Melani udah sarapan? Oh pantaslah semangat kan. Yang belum sarapan nanti sarapan ya istirahat ya. Sampai nggak sarapan. Biar fokus mengikuti pelajaran sampai akhir dan sehat selalu. Ya. Hari ini kelihatannya hadir semua ya. Dua orang ada dewa. Nggak hadir. Siapa kan itu? Esta sama Lydia. Esta tadi katanya izin. Ada cek ke Pak Yatno. Ella. Siapa lagi satu? Lydia. Ya berarti Bapak salah melihat ya. Rupanya lihat di video oke tidak maksudnya apa kita ngambil video sakit. Sakit apa? Dari kemarin. Kemarin tangannya sakit. Yang berdekatan dengan rumahnya. Siapa nih? Ini. Yang lewat. Kamu kan? Nah, kemana dia? Nggak lihat dia. Sakit Pak. Sakit apa dia? Sakit dari kemarin, sakit kepala. Dari kemarin nggak sekolah. Dari Ya, sekolah. di sekolah ya. 2 Mei kemarin. Hari pendidikan kita saya ada lihat dia jadi mudah-mudahan segera sembuh ya biar bisa sama-sama dengan kita lagi belajar. Baik, peserta didik, hari ini kita akan kembali melakukan proses belajar mengajar dan hari ini materi yang akan kita pelajari adalah kita akan bersama-sama membahas kondisi masyarakat Indonesia pada saat masa penjajahan. Nah, ini kayaknya sudah mulai senyum, ada yang lihat kawannya sana sini ya. Bapak tanya dulu lah materi satu banyak. Materi yang kita sudah pelajari kemarin, ada yang ingat? Di awal, dia masuk. Ada yang bisa nggak? Latar belakang. Nah, latar belakang kenapa bangsa Barat datang ke Indonesia? Dan satu-satu coba Ade. Menjadi rempah. Terus monopoli perdagangan. Ada lagi? Sama lah. Dengan yang tidak apa-apa. Yang penting sudah mau berbicara. Masih ada? Oh, sepertinya konsentrasinya agak kurang pas nih ya. Ya kan? Kenapa konsentrasi kurang pas? Karena kita belum berdoa. Benar ya? Benar. Supaya pembelajaran kita dilancarkan oleh Tuhan, sampai pada akhirnya kamu juga bisa mengerti dengan pembahasan yang nanti akan kita pelajari bersama. Kita berdoa dulu ya sobat, pimpin doa. Nah, silakan Bapak Pandi. Berdoa sungguh ya. Nah, ini jadi. Kita berdoa buat agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Andi. Nah, kita kembali ya.
Nah, untuk lebih merelekskan pembelajaran kita hari ini, nah Bapak ada sesuatu nih yang akan kita lakukan bersama, kan? Supaya mau mengumpulkan apa? Konsentrasi, membangun konsentrasi setiap individu atau setiap diri kalian masing-masing. Nah, supaya apa? Supaya kita lebih tenang, lebih nyaman dalam proses belajar mengajar. Karena Bapak lihat juga lingkungannya sudah nyaman nih, sudah bersih, sudah rapi. Nah, kalau lingkungan sudah rapi, sudah nyaman, sekarang kita enak, ya kan? Kita merelekskan diri. Semuanya silahkan berdiri. Ini lupa, kita berdiri ya. Bapak akan putarkan lagu yang nanti membawa kalian untuk lebih tenang, lebih nyaman, ya, supaya beban yang ada di pikiranmu itu hilang. Mungkin tadi beban karena tidak ada sarapan, mungkin beban karena tidak dikasih uang jajan, mungkin beban karena tadi ada pertikaian dengan temannya gitu kan, hampir kelahi. Nah itu dilepas semua, ya kan? Lepas agar kita fokus dalam pembelajaran. Nah, sambil mendengar musik yang Bapak buka, silakan kalian menutup mata. Tapi makanya pada saat musik berbunyi. Ya, Ustaz Didik, musik sudah mulai berbunyi. Mari kita bersama-sama mendengar bersama alunan musik ini. Silakan tutup matanya. Tutup matanya. Coba tarik nafas yang dalam. Tarik nafas, keluarkan. Pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafasnya pelan-pelan. Keluarkan. Rasapi dan renungkan. Di depan kalian ini ada air terjun yang sangat tinggi, di mana airnya itu menyejukkan, menyegarkan. Nah, kamu bisa mengandai-andai kamu sekarang berada di sawah yang luas, di mana kalian hanya sendiri saja di situ. Kalian melihat pemandangan di mana padi yang sudah mulai menguning, siap dituai. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan.
gimana perasaannya, lebih tenang? Agak tenang lah ya. Ya. Pak, kenapa sih hari ini kita dibuat seperti ini gitu kan? Nah, tujuannya adalah untuk memusatkan konsentrasi kalian agar kita dapat belajar dengan baik. Ya. Baiklah, hari ini seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nah setelah kita membahas materi hari ini, kalian tidak pulang begitu saja gitu kan? Paling tidak kamu sudah tahu, ya kan? Kalian mampu untuk apa? Untuk menganalisis kebijakan-kebijakan masa pemerintahan kolonial dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Sekali lagi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diminta untuk apa? Untuk menganalisis, sehingga kalian nanti mampu untuk apa? Menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial atau pemerintah bangsa Barat dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Ada satu, sebelum kita melihat lebih jauh, ada satu cerita nih. Cerita ini bisa memotivasi kalian, ya. Memotivasi kalian untuk hidup lebih baik. Mau dengar nggak kira-kira cerita? Dan mungkin cerita ini pernah kalian baca, ya kan? Sudah tahu terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa lah kalau sudah tahu pembahasannya kan. Mau dengar nggak? Oh. Ya kan? Seharusnya tadi Bapak sambil musik dimainkan ya, ya kan? Di sebuah hutan, tidak jauh-jauh hutan lah, ada satu pemukiman, satu rumah. Nah, di dalam rumah itu yang hidup di dalam rumah itu ya adalah seorang ibu dan satu orang anak. Anak ini usianya 2-3 tahun. Ada yang punya adik 2-3 tahun? Ada nggak? Ada. Ada ya. Nah, itu kan lagi lucu-lucunya ya. Kalau sana lagi lucu-lucunya, ada yang baru pandai berjalan kan? Ya kan? Nah, kamu bayangkan rumah itu di hutan. Otomatis kalau di hutan dia kiri kanannya banyak pohon kan? Ya kan? Kemudian kamu bayangkan rumah itu memiliki halaman yang lumayan luas ya. Dan halamannya itu ada rumputan. Pada saat ibunya lagi asik, ibu yang dia di dalam rumah itu lagi asik mengerjakan pekerjaan rumah, masak dan sebagainya, tanpa sadar anaknya itu berjalan keluar rumah, ya kan, bermain di luar. Asik-asik ibu tadi melakukan pekerjaannya, tiba-tiba datang seekor rusa. Rusa itu, rusa kan? Kalau ini rusa ini enak kali rusanya kalau diburu dan dimakannya. Jadi rusa kan kayak daging sapi kan? Enak kan? Enak kan daging rusa nggak? Kan? Pernah? Enak kan? Tidak tahu pasti. Kan udah makan, masa nggak tahu rasanya? Enggak itu Pak, di apa hewan Kok itulah ya? Nah, itulah. Jadi ada seekor rusa itu kan punya tanduk ya? Kan tanduknya lumayan bercabang-cabang kan? Jadi dari rusa itu datang ke situ, kemudian rusa itu berusaha untuk apa ya? Menandukkan tanduknya, ya kan? Menggerakkan tanduknya, berusaha untuk memasukkan ke dalam baju anak itu. Nah, gitu kan? Jadi rusa itu berusaha untuk masukkan tanduknya ke dalam baju anak itu. Kelihatan sang ibu, gitu kan? Ya kan, rusa itu kaget. Kemudian rusa itu membawa anak itu pergi. Ya kan, jadi kan kesangkut baju itu kan, bawa anak itu pergi, berlari rusa itu, ibu itu mengejar gitu, kejar kan. Ibu itu nggak dapat loh, kan itu rusanya berhasil dibawa kabur dan tak nampak oleh ibu. Ibu ini sudah mulai khawatir kan, seorang ibu ya kalau anak yang hilang itu misalnya
bukan lumayan lagi, sangat-sangat sedih ya. Jadi mencari sana sini. Tidak lama kemudian ibu itu menemukan anaknya di padang rumput yang hijau, yang luas sekali. Nah, ibu ini merasa senang ya. Anak itu bermain, ternyata anak itu bermain dengan si rusa, ya kan? Bermain. Ternyata rusa itu tidak bermaksud jahat ya. Ibu itu mengambil anak itu, kemudian membawanya pulang. Nah, membawa pulang. Ternyata rusanya ikut juga. Sampai di rumahnya, mereka melihat rumah itu tertimpa pohon besar. Tertimpa pohon besar sampai rata tuh, nggak ada sisa. Dan ibu itu menyadari, wah, ternyata kejadian yang tadi itu menyelamatkan sang ibu dan tak lama kemudian ibu ini berpikir lagi. Ingat ibu ini. Ingat kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu sang ibu ini menolong anak rusa yang dikejar oleh pemburu. Pada saat itu ibu itu menutup rusanya dengan kain-kain itu supaya tidak diambil oleh pemburu. Nah, ibu itu tersirat dia ingat dengan itu. Nah, ternyata ibu itu berpikir bahwa mungkin inilah balasan daripada si rusa. Ternyata sepertinya itu rusa yang dia tolong gitu. Sepertinya itu rusa yang dia tolong. Berapa tahun yang lalu. Nah, itu ada hubungan kedekatan. Makanya dari cerita ini kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan ya? Apa yang bisa garis besarnya apa? Benang merah dari cerita ini. Ada yang mau sampaikan nggak? Apa respon kamu, tanggapan kamu terhadap cerita tadi? Terhadap apapun dan siapapun, ya kan? Yang kedua apa? Ternyata si rusa membalas budi kan? Budi baik sang ibu kan? Ya kan? Berarti ada dua benang merah yang bisa tadi ada cerita tadi ya. Yang pertama, kita positif thinking, harus berpikir positif, dan yang kedua harus selalu berbuat baik. Nah, kalau kita berbuat baik, niscaya segala kebaikan itu pasti akan datang kembali ke kita. Jangan khawatir. Meskipun orang yang menerima kebaikan kamu tidak membalasnya langsung ke kamu, tapi tenang, ada orang lain yang dapat membalas kebaikan kamu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, pembelajaran kita nanti ini kan, kita lihat kondisi masyarakat Indonesia pada saat bangsa Batak. Bagaimana mereka memperlakukan kita, gitu kan? Bagaimana mereka memperlakukan kita. Dan kira-kira ketika mereka memperlakukan kita secara, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak baik, bagaimana balasannya nanti? Ya kan? Nanti kita akan pelajari seperti itu. Ya. Jadi kuncinya harus selalu menjadi orang baik. Sesuai dengan tujuan pengajaran kita hari ini, kita mau mulai belajar mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kita mau lihat apa saja sih kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial ataupun bangsa Barat terhadap Indonesia. Apakah kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan kita atau menguntungkan kita, gitu kan? Kita lihat bersama-sama ya. Nanti Bapak akan menyampaikan atau memperlihatkan, mempertontonkan kamu video pembelajaran. Silakan simak ya. Kalau ada hal-hal penting silakan catat. Setelah menyimak video yang Bapak sampaikan nanti, kita akan bentuk kelompok. Nah, kita akan bentuk kelompok. Nanti dalam kelompok itu kamu mencari informasi
mencari informasi tentang kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda ataupun bangsa Barat. Kemudian nanti setelah kamu mencari informasi, kamu mencari permasalahan dan nantinya kita akan memecahkannya bersama melalui diskusi. Bapak juga akan memberikan kamu LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti secara kelompok dan individu. Sebelum menampilkan video pembelajaran dan sebelum kalian menyaksikannya bersama, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kita lihat bersama video yang akan tampilkan ya. Jumpa lagi bersama saya Pak Yongki. Kita akan belajar di Salam Sehat. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Kita berjumpa lagi bersama saya Pak Yongki. Kita akan belajar di IPS bersama. Semoga menyenangkan. Nah, pada video pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Bagaimanakah perubahan masyarakat Indonesia pada saat itu? Penasaran? Kita kupas tuntas bersama. Berawal dari politik divide et impera, yaitu politik adu domba yang dilakukan Belanda, di mana mereka ingin memecah belahkan bangsa Indonesia dengan menghasut kerajaan yang ada. Tujuannya adalah untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang manfaat jalan itu masih dapat kita rasakan. Setelah sistem kerja paksa berakhir, maka kebijakan selanjutnya adalah sistem tanam paksa atau kultur stel-stel di bawah pemerintahan. Bye. Jawablah. Bye-bye. Baik, barusan kalian sudah melihat tayangan pelajaran. Tadi Bapak lihat ada yang mencatat ya. Bukan ada, semuanya pada mencatat. Mudah-mudahan kalian dapat informasi yang baik ya setelah melihat video atau tayangan tadi. Ya. Nah, kita mau ulas video tadi. Apa yang kalian bisa sampaikan setelah melihat video tadi? Ditanggapi, direspon. Apa yang kalian lihat tadi? Yang keras apa? Tanam paksa. Ya kan? Apa lagi? Rodi. Ada monopoli perdagangan ya. Ada tanam paksa. Nah, semua itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Barat ketika mereka datang ke Indonesia. Kalian juga sudah tahu apa saja yang dilakukan pada saat Rodi kan? Apa saja yang dilakukan ketika sewa tanah itu diberlakukan. Kemudian kalian juga bisa lihat tanam paksa. Bahkan sampai tokoh pencetusnya juga sudah ditampilkan tadi kan. Nah, pada kegiatan selanjutnya kita masuk pada kegiatan nanti. Pada kegiatan selanjutnya kalian nanti akan mengerjakan tugasnya secara kelompok dan juga ada tugas individu yang akan dikerjakan. Nah, kita akan bagi kelompok nanti sebanyak 4 kelompok, ya kan? Nah, apa yang kalian kerjakan? Kalian diminta untuk mengerjakan LKPD yang ada. LKPD yang ada Bapak sampaikan, Bapak akan tampilkan LKPD-nya. Kalian silakan kerjakan. Kemudian setelah kalian mengerjakan, kalian diskusi bersama. Kalian presentasikan kerjaan itu dan yang lain silakan menanggapi atas apa yang sudah didiskusikan oleh teman-teman, disampaikan, dipresentasikan oleh teman-teman. Dipahami? Ya. Lebih dahulu kita buat kelompok ya. Jadi kelompoknya itu ada 4. Nah, bagaimana cara membuat kelompok? Yang bagi kelompok Bapak atau kalian yang kita ya, ada 4 kelompok di sini. Berarti silakan menghitung 1 sampai 4. Nanti bagi 1. Jadi nanti yang 1 kumpul dengan 1, yang 2 kumpul dengan 2, 3 kumpul 3, 4 kumpul 4. Ya?
Hitung mulai. 1, 2, 2, 3. Ya. Berarti kelompok 1 silakan kumpul di sebelah kiri Bapak. Kelompok 2, kelompok 3 di belakang, kelompok 4. Nah, mulai sekarang. Kalian rundingkan atau diskusikan. Kalau kalian menemukan suatu permasalahan itu kalian rundingkan. Setelah kalian rundingkan, kalian diskusikan, silakan presentasikan hasil diskusi kamu itu pada kelompok lain. Kelompok lain silakan kalau ada hal yang ingin ditanya silakan tanyakan. Nah, jadi nanti kita akan melakukan diskusi juga tanya jawab pada akhirnya setiap kelompoknya atau kelompok. Nah, untuk kelompok 1 kita mau disambung. Ya, kelompok 1 silakan bahas tentang monopoli perdagangan. Sudah? Paham kelompok 1? Ya, kelompok 2 membahas tentang sistem kerja paksa atau RODI. Kelompok 3 silakan bahas tentang tanam paksa. Tanam paksa. Dan yang terakhir kelompok 4 silakan bahas tentang apa? Sewa tanah. Ya, silakan kerjakan mulai sekarang. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan tanyakan ke Bapak ya. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Temukan permasalahan, diskusikan. Kalian bicarakan masing-masing antar kelompok dalam kelompok dulu. Nanti kalau dipresentasikan kita akan bicarakan bersama. Kebijakan apa yang diambil kan ya di sumbernya kita dulu ya. Semua dicari nanti baru sampaikan apa yang akan menjadi informasi yang akan boleh ada. Kalau ada permasalahan kami akan dilatar pokok cari dia dulu dalam kelompok kita di apa pada akhirnya kita bisa diskusikan kawan antar kelompok. Pembahasnya siapa yang jadi moderatornya, siapa yang jadi pembahas, siapa yang jadi notulennya. Sekali lagi
tentukan siapa yang menjadi moderatornya, yang buka diskusi. Kemudian siapa yang menjadi pembahasnya, yang baca hasil diskusi kamu. Yang terakhir siapa yang jadi notulen. Nggak banyak, kan nggak banyak itu pembahasan itu kan. Baik, sudah selesai diskusi ya? Siapa yang mau keluar nih? Keluar diskusi. Kelompok yang pada sudah? Sama ya? Ya, diskusi pertama itu dilakukan oleh kelompok dengan materi kerja paksa atau pada kelompok 2 silakan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari sistem kerja paksa. Pada rekan saya Solihin, silakan. Sistem kerja paksa sistem kerja paksa Mulai silakan duduk ya. Sistem kerja paksa adalah menurut Jenderal Herman William Bender. Kerja paksa adalah memaksa masyarakat untuk bekerja tanpa mendapatkan upah apapun dari pekerjaan yang diperintahkan dan dilakukan. Gubernur Jenderal Bender yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, kesehatan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyar Panamkan, Jalan Raya. Sekian hasil diskusi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, demikian diskusi hasil presentasi dari mereka, dari hasil diskusi yang mereka lakukan. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Nih, jawabnya. Kelompok berapa yang ingin bertanya? Kelompok 1, silakan. Ini, kami dari kelompok 1. Apa? Apa penyebab Pada saat kerja Rodi, kenapa banyak yang meninggal? Ada lagi? Ingin bertanya? Ya, silakan. Mau tanya, silakan. Yang keras lagi ya. Biar mau banyak. Jalan Raya Pos. Apa pengaruh Jalan Raya Pos bagi bangsa Indonesia? Karena waktu yang tidak mencukupi, kami membatasi pertanyaan 2. Hanya 2 ya? Hanya 2. Ya. Sudah dari kelompok 1 dan dari kelompok 4. 4 ya. Silakan jawab. Kami menjawab pertanyaan dari kelompok 1 karena kesulitan finansial. Kelompok 1 belum. Sudah. Kami menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1 karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Itu jawaban dari kelompok 2 ya, mengenai pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1. Kenapa banyak yang meninggal ya? Ya, mungkin bapak tambahkan karena itu kerja paksa, jadi mereka dipaksa. Mereka dipaksa untuk bekerja. Tidak seperti kita sekarang kalau kerja ya, dikasih makan, dikasih gaji, tidak. Kalau mereka tidak dikasih gaji, tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan uang,
Kemudian makannya juga mereka, ya benar, kesulitan, ya kan? Bahkan tidak dikasih makan, tidak ada istirahat. Nah, bagaimana kalau misalnya orang makannya kurang, istirahatnya juga tidak ada, ya kan? Pasti lambat laun juga pasti akan meninggal. Itu yang lebih pas. Ya, kelompok 2 ya. Silakan jawab pertanyaan selanjutnya. Jawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa pengaruh jalan raya pos bagi bangsa Indonesia? Pengaruh jalan raya pos bagi Indonesia adalah Sekarang ini ya, untuk sekarang ini ya. penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil sebagai tanaman ekspor. Bagaimana kelompok 4? Ya, penghubung kota-kota penting ya. Jadi dia seperti yang kita pelajari ya, interaksi antar ruang. Jadi memudahkan interaksi antar ruang jalan tersebut. Misalkan dari Jakarta mau menuju ke Jawa Tengah atau Surabaya, dengan adanya jalan tol itu, maka mempermudah gerak dan juga interaksi antar wilayah. Apa sih contoh interaksi? Misalkan apa ya contohnya interaksi? Jakarta misalkan membutuhkan sayuran dari Semarang, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau nggak ada jalan raya pos itu sepertinya agak sulit ya. Itu contohnya yang dirasakan oleh masyarakat sekarang. Udah, gimana kelompok 4? Sudah pas jawabannya? Ya. Sekian kami menjawab pertanyaan dari berbagai kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai melakukan presentasi. Hari ini kita sebelum merefleksi apa saja yang kita dapatkan hari ini, Bapak mau pengen dulu siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Saya Pak. Ya, silakan Maria Eka. Mungkin boleh berdiri. Dicatat ya kesimpulannya ya. Ya. Kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Barat adalah kerja paksa, sistem penyebaran paksa, sewa tanah dan monopoli perdagangan. Semua kebijakan ini sangat menyusahkan rakyat Indonesia pada saat itu. Akan tetapi kita harus dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Ya. Salah satu contohnya ialah jalan pos yang dibangun sampai sekarang masyarakat Indonesia merasakan manfaatnya. Jalan pos itu ya yang dibangun tadi ya. Ya, jadi walaupun terima kasih Maria Eka. Walaupun kebijakan-kebijakan yang telah kita bahas bersama itu menyengsarakan, dan masih ada sisi positifnya ya, masih ada hikmahnya di balik semua ini ya, di balik semua kebijakan-kebijakan bangsa Barat yang dilakukan terhadap bangsa Indonesia. Seperti kisah yang tadi Bapak sampaikan di awal, kita harus berpikir positif dan selalu melakukan hal-hal yang baik. Sekarang Bapak tanya nih, mau refleksi. Hari ini apa yang kita dapatkan? Siapa yang mau berbicara? Hari ini apa yang kita dapatkan? Ayo, Melandi, silakan nama Pak. Pondok. Tanam paksa. Ya, jadi Rasti mengetahui bagaimana kerja paksa, bagaimana ya tanam paksa gitu ya. Yang lain gimana? Apa yang kamu dapatkan ini? Masih ada? Hah? Apa? Coba. Kerja rodi Pak. Kerja rodi ya. Tahu bagaimana kerja rodi? Iya enggak? Apa saja yang dibangun pada saat kerja rodi tadi? Berapa kilometer? Masih ingat nggak? Ya. Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Setelah tadi kita relaksasi bersama? Ya. Setelah kita berrelaksasi bersama tadi mendengar lagu, kira-kira ada manfaat untuk kamu? Kamu lebih konsentrasi atau tidak? Lebih fokus ya? Sudah memberikan kesimpulan, sudah merefleksi. Ya.
Bapak akan memberikan tugas pribadi yang nantinya kalian akan kerjakan di rumah ya. Tugas pribadinya apa? Nanti Bapak akan share di grup kelas. Ya, tugasnya nanti pada pertemuan berikutnya tugas itu sudah selesai kamu kerjakan. Kita juga nanti akan kembali kita akan meneruskan materi kita tentang perlawanan bahasa Indonesia terhadap bangsa Barat pada materi bulan selanjutnya yang akan kita bahas. Bapak rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk setiap perhatian yang telah kalian berikan selama proses pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermakna. Tentunya bagi kehidupan kalian ya, kalian menambah wawasan kalian bagaimana masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak tutup. Selamat pagi semuanya. Pagi.